Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear dan matriks. Kami selaku mahasiswa Universitas Esa Unggul Citra Raya Tangerang pada Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2022, kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Elena Valentina, ada Winky Adinata Hermin, ada Meisya Margareta Yovita, ada Febru Ardiansyah Satmoko, dan ada Fadilah Khalifatun Nisa, dan yang terakhir ada Aryo Kresno Nugroho. Dari video pembelajaran kali ini, kelompok kami telah mengambil data dari produksi daging burung puyuh dari tahun ke tahun lewat provinsi dan akan dibandingkan dengan data produksi daging kelinci dari tahun ke tahun. Dari kedua data tersebut, kelompok kami telah memperoleh dua matriks yang berorder 5x5. Di matriks A adalah data produksi daging burung puyuh, dan di matriks B adalah data produksi daging kelinci. Ini adalah soal yang kami dapat. Pada nomor 1, dari matriks yang diperoleh, tentukan A plus B, jelaskan interprestasinya, 0,5 A plus B, jelaskan interprestasinya, A kali B, jelaskan interprestasinya. Di nomor 2, dari data pada soal nomor 1, buatlah contoh kasus yang dapat dibuat dalam bentuk sistem persamaan linear atau SPL dengan ketentuan banyaknya variabel yang tidak diketahui minimal 4 dan banyaknya persamaan minimal 4. Dari file yang dibuat, selesaikan dengan metode. Yang pertama ada metode Cramer, yang kedua inverse matrix, dan yang ketiga Gauss-Jordan. Pada nomor 1, menjumlahkan matriks A dan matriks B. Penjumlahan matriks itu dapat dilakukan jika ordernya berjumlah sama. Dan kelompok kami memiliki dua matriks yang berorder sama, yaitu 5x5. Cara menghitung penjumlahan matriks bisa dilihat di matriks A pada baris 1 kolom 1 bernilai 3 dan matriks B pada baris 1 kolom 1 bernilai 1. Jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Pada matriks A baris 1 kolom 2 adalah bernilai 0, ditambah matriks B baris 1 kolom 2 bernilai 6. Jadi 6 tambah 6 sama dengan 12. Begitupun seterusnya. Ada 4 tambah 4 sama dengan 8, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 6 ditambah 1 sama dengan 7, 7 ditambah 6 sama dengan 13, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5 ditambah 7 sama dengan 12, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9, 7 ditambah 7 sama dengan 14, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9, 7 ditambah 7 sama dengan 14, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 7 sama dengan 8. Bisa dilihat, di sini adalah hasil penjumlahan matriks tadi, dan hasil jumlah matriks tersebut bernilai positif, yang artinya dapat diterima pada data produksi daging burung puyuh maupun daging kelinci, karena dalam data produksi daging pasti ada minimal produksi daging 0 sampai bertambah seterusnya. Soal selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Winky Adinata dari Prodi Teknik Informatika. Di hari ini saya akan menjelaskan soal nomor 2B, yaitu
0,5A ditambah B. Jadi yang langkah awalnya itu kita kalikan terlebih dahulu 0,5 nya dengan matriks A. Maka perkaliannya adalah di matriks A baris pertama yaitu 1/2 dikali 3, 1/2 dikali 6, 1/2 dikali 4, 1/2 dikali 0, lalu 1/2 dikali 1. Lalu di baris keduanya yaitu 1/2 dikali 6, 1/2 dikali 7, 1/2 dikali 4, 1/2 dikali 1, lalu 1/2 dikali 1. Lalu di matriks A baris ketiga yaitu 1/2 kali 4, 1/2 dikali 5, 1/2 dikali 8, 1/2 dikali 1, lalu 1/2 dikali 1. Lalu di baris keempatnya yaitu 1/2 dikali 7, 1/2 dikali 7, 1/2 dikali 5, 1/2 dikali 1, 1/2 dikali 1. Lalu di matriks A baris kelima yaitu 1/2 dikali 7, 1/2 dikali 7, 1/2 dikali 5, lalu 1/2 dikali 1, lalu 1/2 dikali 1. Jika sudah dikalikan maka hasilnya adalah di baris pertama yaitu 3/2, lalu 3, lalu 2, lalu 0, 1/2. Di baris kedua yaitu 3, 7/2, 2, 1/2, dan 1/2. Lalu di baris ketiga yaitu 2, 5/2, 4, 1/2, dan 1/2. Lalu di baris keempatnya yaitu 7/2, 7/2, 5/2, 1/2, dan 1/2. Lalu di baris kelimanya yaitu 7/2, 7/2, 5/2, 1/2, dan 1/2. Lalu ketika 1/2 kali A sudah diperoleh datanya, maka akan diajukan dengan pertambahan jumlah 0,5 dikali A dengan matriks B. Lalu dengan data B. Maka hasilnya adalah di baris pertama yaitu 5/2, 9, 6, 0, dan 1/2. Lalu di baris keduanya yaitu 4, 19/2, 6, 1/2, 5/2. Lalu di baris ketiganya yaitu 3, 19/2, 6, 5/2, 13/2. Lalu di baris keempatnya yaitu 11/2, 21/2, 7/2, 5/2, dan 13/2. Lalu di baris kelimanya yaitu 11/2, 21/2, 7/2, 5/2, dan 15/2. Jadi hasil data matriks yang kami peroleh merupakan data yang valid dan tidak ada unsur perangan semata. Jika ingin melihat lebih lanjut dengan data kami, kalian bisa melihat data yang validnya melalui link yang kami siapkan. Dan soal selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Olifatunisa. Saya akan menjelaskan soal nomor 2C. Jelaskan interpretasi AB menggunakan rumus perkalian matriks, yaitu baris kali kolom. Jadi baris 1 dikalikan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Kemudian baris 2 dikalikan kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Baris 1 dikali kolom 1, 3 dikali 1 ditambah 6 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Hasilnya 15. Baris 1 dikali kolom 2, 3 dikali 6 tambah 6 kali 6 tambah 4 kali 7 tambah 0 kali 7 tambah 1 kali 7, hasilnya 89. Baris 1 kolom 3, 3 kali 4 ditambah 6 kali 4 ditambah 4 kali 2 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 1, hasilnya 45. Baris 1 kolom 4,
3 dikali 0 ditambah 6 kali 0 ditambah 4 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2 hasilnya 10. Baris 1 kolom 5. 3 dikali 0, 6 dikali 2 ditambah 4 kali 6 ditambah 0 kali 6 ditambah 1 kali 7 hasilnya 43 dan seterusnya. Sekian dari penjelasan saya, setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februardian Satmoko dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2022080137. Di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear menggunakan metode Cramer. Dengan soal berikut, 3P plus 6Q plus 4R sama dengan 7. 6P plus 7Q plus 4R plus S sama dengan 10. 4P plus 5Q plus 8R plus S sama dengan 14. 7P plus 7Q plus 5R plus S sama dengan 9. Dari sistem persamaan linear 4 variabel ini, kita rubah dulu menjadi matriks 4 kali 4. Jadi nilai koefisiennya dimasukkan ke entry kolom. Kolom 1 yaitu 3, kolom 2 6, kolom 4, kolom 3 ya 4, kolom 4-nya itu 0, karena di sini tidak ada plus lagi. Dan seterusnya. Dan matriks B-nya yaitu didapatkan dari 7, 10, 14, dan 9. Dan cara mencari determinan dengan metode Laplace dengan matriks 4 kali 4 diubah menjadi matriks 3 kali 3 dengan memilih salah satu baris atau kolom. Di sini kita memilih baris pertama yaitu 3. Jadi di sini 3, 6 di sini min 6. Karena kita menggunakan metode Laplace, di sini plus min plus min plus min menggunakan kofaktor. Dan kalau ini menggunakan metode Laplace, dari matriks 3 kali 3 diubah menjadi matriks 2 kali 2. Di sini kita juga memilih baris pertama yaitu 7. Di sini sudah jadi entry matriks 2 kali 2. Lalu dijumlahkan ketiga entry tersebut. Dapatlah min 2. Min 2 dikalikan dengan plus 3 tadi yang kita dapatkan dari matriks 4 kali 4. Jadi hasilnya min 6. Dan seterusnya selanjutnya juga begitu seperti tadi, min 6 dikali min 6 kemudian plus 36. Dan dari keempat entry tersebut dijumlahkan yang bisa menghasilkan determinan A, yaitu min 6 plus 36 plus 8 plus 0. Jadi determinan A adalah 38. Lalu kita mencari determinan AX-nya. Yang pertama adalah matriks A, di kolom pertama, di baris pertama diubah dulu, diganti menjadi matriks B. 3 diganti 7, 6 diganti 10, 4 diganti 14, 7 diganti 9. Lalu kita cari determinannya satu-satu dari AP terlebih dahulu. Yaitu seperti tadi mencari determinan matriks 4 kali 4 dengan metode Laplace diubah menjadi matriks 3 kali 3. Dan jadilah 4 entry plus 7. Tetap kita memilih baris pertama sampai selesai. Plus 7, min 6, plus 4, min 0. Di sini kita menggunakan kofaktor dan rumus Sarus. Kita menghitungnya menggunakan rumus Sarus. Seperti tadi, caranya seperti yang awal tadi, yang mencari determinan A. 7 kali 7. 7 kali 7. Ini kita menggunakan 7-nya bisa
kita ambil dari baris pertama dan selanjutnya 4 min 4 1 1. Kenapa min 4? Karena kita menggunakan kofaktor. Jadi plus min plus. Lalu kita jumlahkan ketiga entry tersebut. Lalu mendapatkan nilai min 2. Jadi nilai plus 7 ini kita kalikan dengan determinan pertama. Determinan A1. AX1. Itu 7 kali min 2 sama dengan min 14. Selanjutnya juga begitu, min 6. Matriks 3 kali 3 ini kita ubah lagi. Jadi matriks 2 kali 2. Lalu kita jumlahkan dengan rumus arus. Dapatlah hasil 8. Jadi min 6 ini dikalikan dengan hasil ketiga entry tersebut. Jadi min 6 kali 8 sama dengan min 48. Sampai dengan min 0. Lalu determinan AX1 ya AP. Determinan AP. Keempat entry tersebut dijumlahkan. AP sama dengan min 14 tambah min 48 tambah min 8 tambah 0. Jadi determinan AP sama dengan min 70. Selanjutnya begitu. Tadi matriks AP di kolom pertama baris pertama diganti. Sekarang determinan AQ kita ganti yang di baris pertama di kolom 2. Lalu kita rubah menjadi matriks 3 kali 3 dengan metode Laplace. Lalu kita hitung lagi seperti tadi dengan metode kofaktor dan rumus arus. Seperti biasa kita mengambil baris pertama supaya lebih gampang. 3, 3, min 7, 4. Lalu ketiga entry ini kita jumlahkan, dapat nilai 252 min 248 plus min 6. 252 dikurang 248 sama min 2. Lalu determinan AP dijumlahkan semua. Determinan AQ sama dengan 0 plus min 2 plus 36 plus 24. Jadi determinan AQ sama dengan 58. Selanjutnya juga begitu dengan determinan AR. Mencarinya dengan metode Laplace dari matriks 4 kali 4 dirubah matriks 3 kali 3 dulu. Lalu matriks 3 kali 3 diubah dengan matriks 2 kali 2 dengan menggunakan metode faktor dan rumus arus. Dengan memilih salah satu kolom atau baris. Lalu dari determinan AP, AQ, AR, dan AS, dari teorema determinan tersebut, kita bisa dapatkan solusi dari SPL 4 variabel tersebut. Jadi AP kita sudah mendapat nilai AP, AQ, AR, AS, yaitu AP min 70, AQ 58, AR 32, AS 266. Maka dari itu min 70 dibagi 38 sama dengan min 35 per 19. Dan begitu AQ juga. 58 dibagi 38 sama dengan 29, 19. AR 32, 38 plus 16, 19. AS 266 bagi 38 sama dengan 7. Jadi ini adalah nilai sistem persamaan linear 4 variabel dengan metode Cramer. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Krisno. Saya akan menjelaskan tentang metode
inverse matrix. Pertama, saya akan menjelaskan inverse matrix menggunakan metode adjoint. Pertama-tama, saya akan mencari determinan dari matriks tersebut menggunakan metode Sarus sebagai berikut. 3 kali hasil dari determinan matriks pertama, selanjutnya min 6 kali hasil dari matriks kedua, dan seterusnya setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan determinan tersebut. Didapatkan angka min 6 plus 36 plus 8 plus 0 sama dengan dari hasil tersebut yaitu 38. Selanjutnya, saya akan mencari adjoint dari matriks tersebut. Didapatkanlah hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan mentransposkan matriks tersebut. Setelah itu, baru dimasukkan ke dalam rumus inverse matriksnya sebagai berikut. 1 per determinan A kali adjoint kali B. Jadi 1 per 38 kali min 2, min 26, min 6, dan 32, dan seterusnya. Dan hasil dari B tersebut yaitu 7, 10, 14, dan 9. Jadi bila dijumlahkan yaitu min 2 kali 7, min 26 kali 10, min 6 kali 14, plus 32 kali 9. Dan hasilnya pun sebagai berikut yaitu 0,0263 kali min 70, 58, 32, dan 266. Ketika dijumlahkan kembali dan hasilnya pun sebagai berikut yaitu P min 1,8421 Q 1,5263 R 0,8421 dan S yaitu 7 dan trik. Dan itulah hasil-hasil Salam, perkenalkan, nama saya Mesha Margarita Yovita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan matriks dengan metode Gauss-Jordan. Untuk mengerjakan metode Gauss-Jordan, yang pertama kita harus menggabungkan matriks A dengan matriks B sehingga didapatkan matriks berukuran 5 kali 4. Kita harus menjadikan satu elemen pivot pada baris 1, kolom 1 untuk menjadi angka 1. Untuk mengubah angka 3 menjadi angka 1, maka baris pertama harus dikalikan dengan 1/3. 1/3 kali 3 sama dengan 1. 1/3 kali 6 sama dengan 2. 1/3 kali 4 sama dengan 4/3. 1/3 kali 0 sama dengan 0. 1/3 kali 7 sama dengan 7/3. Setelah baris pertama, kolom pertama sudah menjadi angka 1, maka langkah kedua adalah kita harus mengenolkan semua elemen pada kolom 1 kecuali baris 1 kolom 1 yang dikenakan pada baris 1 di baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, dan baris 4 kolom 1. Di sini terdapat angka 6. Agar angka 6 menjadi 0, kita harus mengkalikan angka min 6 kali 1 pada baris pertama tambah 6 baris kedua sama dengan 0. Min 6 kali 2 tambah 7 sama dengan min 5. Min 6 kali 4/3 tambah 4 sama dengan min 4. Min 6 kali 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Min 6 kali 7/3 tambah 10 sama dengan min 4. Pada baris ketiga akan dikalikan dengan min 4. Min 4 dikalikan 1 pada baris pertama ditambahkan 4 pada baris ketiga, maka didapatkan hasil 0. Selanjutnya min 4 dikali 2 pada kolom kedua baris pertama ditambah kolom kedua baris ketiga yaitu 5, hasilnya menjadi min 3. Min 4 dikalikan 4/3 ditambah 8 sama dengan 8/3. Min 4 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1, 1. Min 4 dikali 7/3 tambah 14 sama dengan 14/3. Kemudian pada kolom
pertama baris keempat kita kalikan dengan min 7. Min 7 kali 1 tambah 7 sama dengan 0. Min 7 kali 2 tambah 7 sama dengan min 7. Min 7 kali 4 per 3 tambah 5 sama dengan 13 per 3. Min 7 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Min 7 kali 7 per 3 tambah 9 sama dengan 22 per 3. Setelah elemen pada kolom pertama sudah menjadi 0, maka langkah kedua adalah jadikan satu elemen pada baris kedua, kolom kedua, yaitu min 5, dengan cara min 5 dikalikan dengan min 1 per 5. Maka didapatkan hasil 1. Kemudian min 1 per 5 dikali 4 sama dengan 4 per 5. Min 1 per 5 dikali 1 sama dengan min 1 per 5. Min 1 per 5 dikalikan min 4 sama dengan 4 per 5. Setelah didapatkan angka 1 pada kolom kedua, baris kedua, maka selanjutnya adalah menjadikan semua elemen menjadi 0 pada kolom kedua, yaitu dengan cara mengkalikan baris kedua dengan min 2. Maka min 2 dikali 1 ditambah 2 hasilnya 0. Min 2 dikali 4 per 5 ditambah 4 per 3 hasilnya min 4 per 15. Min 2 kali min 1 per 5 tambah 0 sama dengan 2 per 5. Min 2 kali 4 per 5 ditambah 7 per 3 sama dengan 11 per 5. Begitu pula dengan baris ke-3. Kita kalikan min 3 dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah min 3 hasilnya 0. Kemudian 3 dikali 4 per 5 pada baris kedua, kolom ketiga, ditambah 8 per 3 hasilnya 76 per 15. 3 kali min 1 per 5 ditambah 1 hasilnya 2 per 5. 3 kali 4 per 5 tambah 14 per 3 hasilnya 106 per 15. Pada baris keempat 7 kali 1 pada baris kedua ditambah min 7 pada baris keempat kolom kedua, maka hasilnya adalah 0. Dilanjut lagi, 7 kali 4 per 5 ditambah min 13 per 3 hasilnya 19 per 15. 7 kali min 1 per 5 ditambah 1 sama dengan min 2 per 5. 7 kali 4 per 5 tambah min 22 per 3 hasilnya min 26 per 15. Maka sudah didapatkan angka 0, elemen 0 pada kolom kedua. Selanjutnya adalah menjadikan satu elemen pada baris ketiga. Maka didapatkan hasil 1. 76 per 15 dikali 15 per 76 didapatkan hasil 1. Dilanjutkan pada angka sebelahnya. 15 per 76 dikali 2 per 5 hasilnya 3 per 38. 15 per 76 dibagi 106 per 15 didapatkan hasil 53 per 38. Setelah didapatkan angka 1, maka langkah selanjutnya adalah menjadikan 0 semua elemen kecuali baris ketiga, kolom ketiga, dengan cara mengkalikan suatu angka dengan baris ketiga. Baris pertama 4 per 15 kali 1 ditambah min 4 per 15 didapatkan hasil 0. 4 per 15 kali 3 per 8
ditambah 2/5, hasilnya 8/19. 4/15 dikali 53/38 ditambah 11/15 didapatkan hasil 21/19. Pada baris kedua, untuk menjadikan angka 0 pada 4/5, maka digunakan angka min 4/5. Min 4/5 dikali 1 ditambah 4/5, hasilnya 0. Dilanjut lagi, min 4/5 dikali 3/38 ditambah min 1/5, maka hasilnya min 5/19. Min 4/5 dikali 53/8, min 4/5 dikali 53/38 ditambah 4/5 didapatkan hasil min 6/19. Kemudian pada baris keempat, untuk mendapatkan angka 0, maka akan dikalikan dengan min 19/15 dikali 1 ditambah 19/15. Didapatkan hasil 0. Dilanjutkan lagi, min 19/15 dikali 3/8 ditambah min 2/5, hasilnya min 1/2. Min 19/15 dikali 53/38 ditambah min 26/15 mendapatkan hasil min 7/2. Maka kolom ketiga sudah dipenuhi dengan angka 0 kecuali baris ketiga, kolom ketiga. Kemudian kita akan menjadikan elemen pada baris keempat, kolom keempat menjadi angka 1, yaitu dengan mengkalikan min 1/2 dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Kemudian min 7/2 dikali 2 didapatkan hasil 7. Setelah angka 1 telah didapatkan, maka langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu menjadikan 0 semua elemen pada kolom keempat kecuali baris keempat, kolom keempat. Untuk mendapatkan hasil 0 pada baris 1, 2, dan 3, maka angka yang dipilih harus dikalikan dengan baris keempat. Baris pertama, kolom keempat, kita menggunakan min 8/19 dikali 1 ditambah 8/19, maka didapatkan hasil 0. Min 8/19 dikali 7 ditambah 21/19 mendapatkan hasil min 35/19. Selanjutnya, pada baris kedua, kita menggunakan angka 5/19. 5/19 dikali 1 ditambah min 5/19 didapatkan hasil 0. 5/19 dikali 7 ditambah min 6/19 didapatkan hasil 29/19. Pada baris ketiga, kita gunakan angka min 3/38. Min 3/38 dikali 1 ditambah 3/38, maka hasilnya adalah 0. Kemudian, min 3/38 dikali 7 ditambah 53/38, hasilnya adalah 16/19. Setelah mendapatkan hasil pada kolom kelima, maka dapat didefinisikan bahwa nilai P adalah min 35/19, nilai Q 29/19, nilai R 16/19, dan nilai S adalah 7. Metode Gauss-Jordan tadi adalah metode terakhir, juga sekaligus sebagai penutup dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami, sehingga kami dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih juga kepada kelompok kami yang telah mengerjakan tugas mereka dengan baik. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video presentasi kami.
Saya pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua.